merupakan kakak beradik yang berinisial AM, usia 12 tahun. Seorang anak yang berusia 12 tahun mengalami luka merasa kesal kepada kedua anaknya yang mengambil. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa subscribe guys. Like dan share video ini. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Jadi, pada tanggal 6 Februari kemarin, telah terjadi kasus penganiayaan di sebuah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat, di mana ada seorang ayah yang tega menyiksa kedua anak kandungnya dan bahkan salah satunya sampai meninggal, guys. Kedua korban tersebut merupakan kakak beradik yang berinisial AM, usia 12 tahun, seorang anak laki-laki, dan AH, usia 10 tahun, seorang anak perempuan. Sang pelaku sendiri adalah seorang pria berinisial A yang berumur 37 tahun yang sekaligus ayah kandung dari sang korban. Lantas, apakah yang mendasari sang ayah ini melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya tersebut? Mari kita bahas di sini guys, di Pernah Viral. Jadi, pada tanggal 6 Februari kemarin, telah terjadi kasus penganiayaan di sebuah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat, guys. Si pelaku ini tinggal bersama dua anak dan istrinya yang katanya adalah ibu tiri dari anak-anak tersebut. Mereka tinggal di sebuah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat. Sementara, pekerjaan si pelaku ini adalah seorang pengamen, guys. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh sang pelaku karena merasa kesal kepada kedua anaknya yang mengambil uangnya tanpa izin. Pelaku atau ayah korban ini pun akhirnya marah dan emosi sehingga menganiaya korban hingga menyebabkan satu anaknya, AH, yang berusia 10 tahun meninggal dunia, guys. Polisi pun akhirnya menetapkan ayah korban sebagai tersangka atas kasus penyiksaan terhadap kedua anak kandungnya tersebut. Penganiayaan tersebut terjadi di rumah kontrakannya, guys. Si ayah ini menyiksa anak perempuannya yang berusia 10 tahun hingga meninggal dunia. Sedangkan anak laki-laki yang berusia 12 tahun mengalami luka yang cukup serius sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Selain menetapkan ayah korban sebagai tersangka, polisi juga mengamankan istri pelaku sekaligus ibu tiri kedua korban, guys. Namun, masih dilakukan pendalaman sehingga belum bisa dipastikan keterlibatannya dalam kasus penganiayaan tersebut. Polisi juga mendalami psikologis sang pelaku, apakah memiliki sifat yang temperamen atau tidak. Ketika diinterogasi, si pelaku ini juga mengatakan sebelum melakukan penganiayaan tersebut, si pelaku ini sempat menanyakan kepada kedua korban terkait alasan mengambil uang hasil kerjanya sebagai pengamen. Dan katanya uang itu dipakai untuk jajan dan dibagikan kepada teman-temannya, guys. Namun, terkait motif penganiayaan karena mengambil uang, itu baru sebatas keterangan dari sang pelaku saja dan belum diperkuat dari saksi korban yang selamat karena masih dirawat di rumah sakit, guys. Sebelum aksi penganiayaan tersebut terbongkar, warga sempat mendengar suara ribut-ribut dari sebuah kamar kontrakan lantai 2 yang dihuni oleh si pelaku ini. Salah satu warga mengatakan, suara yang terdengar dari kamar kontrakan lantai 2 tersebut seperti suara anak-anak yang sedang bermain loncat-loncatan. Ya mungkin tetangganya ini berpikir seperti anak-anak lain pada umumnya, guys. Bermain loncat-loncat atau lari ke sana kemari dan suara tersebut terdengar dari kontrakan lantai bawah. Dan sama sekali tetangganya ini tidak menaruh rasa curiga.
Setelah mengetahui ayah dari anak tersebut berada di kamar kontrakan, tetangganya ini pun lantas menghiraukan suara tersebut dan sama sekali tidak menyangka bahwa aksi penganiayaan tengah terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan setelah mendengar kabar penganiayaan itu pun, tetangganya ini pun kaget karena sebelumnya sama sekali tidak terdengar suara anak yang menangis. Polisi juga mengatakan jika saat ini ayah kandung beserta ibu tiri kedua bocah tersebut sudah diamankan dan masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Cimahi untuk mendalami motif di balik aksi penganiayaan tersebut. Namun, sejauh ini pihak kepolisian belum bisa memastikan soal keterlibatan ibu tiri dalam kasus penganiayaan tersebut karena masih dilakukan pemeriksaan dan menggali keterangan soal kejadian yang menyebabkan satu orang anak meninggal dunia, guys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa subscribe guys. Like dan share video ini. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Jadi, pada tanggal 6 Februari kemarin, telah terjadi kasus penganiayaan di sebuah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat, di mana ada seorang ayah yang tega menyiksa kedua anak kandungnya dan bahkan salah satunya sampai meninggal, guys. Kedua korban tersebut merupakan kakak beradik yang berinisial AM, usia 12 tahun seorang anak laki-laki, dan AH usia 10 tahun seorang anak perempuan. Sang pelaku sendiri adalah seorang pria berinisial A yang berumur 37 tahun yang sekaligus ayah kandung dari sang korban. Lantas, apakah yang mendasari sang ayah ini melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya tersebut? Mari kita bahas di sini guys, di Pernah Viral. Jadi, pada tanggal 6 Februari kemarin, telah terjadi kasus penganiayaan di sebuah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat, guys. Si pelaku ini tinggal bersama dua anak dan istrinya yang katanya adalah ibu tiri dari anak-anak tersebut. Mereka tinggal di sebuah kontrakan di Cimahi, Jawa Barat. Sementara, pekerjaan si pelaku ini adalah seorang pengamen, guys. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh sang pelaku karena merasa kesal kepada kedua anaknya yang mengambil uangnya tanpa izin. Pelaku atau ayah korban ini pun akhirnya marah dan emosi sehingga menganiaya korban hingga menyebabkan satu anaknya, AH, yang berusia 10 tahun meninggal dunia, guys. Polisi pun akhirnya menetapkan ayah korban sebagai tersangka atas kasus penyiksaan terhadap kedua anak kandungnya tersebut. Penganiayaan tersebut terjadi di rumah kontrakannya, guys. Si ayah ini menyiksa anak perempuannya yang berusia 10 tahun hingga meninggal dunia. Sedangkan anak laki-laki yang berusia 12 tahun mengalami luka yang cukup serius sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Selain menetapkan ayah korban sebagai tersangka, polisi juga mengamankan istri pelaku sekaligus ibu tiri kedua korban, guys. Namun, masih dilakukan pendalaman sehingga belum bisa dipastikan keterlibatannya dalam kasus penganiayaan tersebut. Polisi juga mendalami psikologis sang pelaku, apakah memiliki sifat yang temperamen atau tidak. Ketika diinterogasi, si pelaku ini juga mengatakan sebelum melakukan penganiayaan tersebut,
Si pelaku ini sempat menanyakan kepada kedua korban terkait alasan mengambil uang hasil kerjanya sebagai pengamen. Dan katanya uang itu dipakai untuk jajan dan dibagikan kepada teman-temannya, guys. Namun, terkait motif penganiayaan karena mengambil uang, itu baru sebatas keterangan dari sang pelaku saja dan belum diperkuat dari saksi korban yang selamat karena masih dirawat di rumah sakit, guys. Sebelum aksi penganiayaan tersebut terbongkar, warga sempat mendengar suara ribut-ribut dari sebuah kamar kontrakan lantai 2 yang dihuni oleh si pelaku ini. Salah satu warga mengatakan, suara yang terdengar dari kamar kontrakan lantai 2 tersebut seperti suara anak-anak yang sedang bermain loncat-loncatan. Ya mungkin tetangganya ini berpikir seperti anak-anak lain pada umumnya, guys. Bermain loncat-loncat atau lari ke sana kemari dan suara tersebut terdengar dari kontrakan lantai bawah. Dan sama sekali tetangganya ini tidak menaruh rasa curiga. Setelah mengetahui ayah dari anak tersebut berada di kamar kontrakan, tetangganya ini pun lantas menghiraukan suara tersebut dan sama sekali tidak menyangka bahwa aksi penganiayaan tengah terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan setelah mendengar kabar penganiayaan itu pun, tetangganya ini pun kaget karena sebelumnya sama sekali tidak terdengar suara anak yang menangis. Polisi juga mengatakan jika saat ini ayah kandung beserta ibu tiri kedua bocah tersebut sudah diamankan dan masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Cimahi untuk mendalami motif di balik aksi penganiayaan tersebut. Namun, sejauh ini pihak kepolisian belum bisa memastikan soal keterlibatan ibu tiri dalam kasus penganiayaan tersebut karena masih dilakukan pemeriksaan dan menggali keterangan soal kejadian yang menyebabkan satu orang anak meninggal dunia, guys.